Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Indra, pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu lingkungan hidup. Kali ini bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Pada kesempatan ini telah hadir berbagai narasumber. Yang pertama ada PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Dr. Randes Roni Ahmad Saroni. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada dari Forum Komunikasi Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Aceh Yudhistira Wangsa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Ketua Bunga Tikuk Foundation, sebuah NGO yang bergerak di isu lingkungan, Bapak Dodi Kurniawan. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Sampurasun. Sampai Sebagai info, setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day. Hari ini disahkan oleh PBB pada tahun 1972 untuk mendorong partisipasi manusia untuk lebih berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Langsung saja, pada kesempatan ini mungkin saya akan bertanya dulu kepada Bapak PLT Kepala Dinas. Untuk tahun ini, Pak, apakah ada tema tersendiri mengenai World Environment Day 2020? ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan tema, kita tetap sama dengan tema di tingkat pusat, yaitu dalam rangka Time for Nature. Artinya tidak ada tema tersendiri. Kita hanya bagaimana membuktikan ataupun mengaktualisasikan daripada tema Time for Nature yang lebih terkesan. Waktunya kita kembali kepada alam yang hakiki, yang sejati, yang bermanfaat, yang sepenuhnya bagi manusia. Itu paling tidak. Jadi temanya tetap kita sama dengan tema dari pusat. Untuk implementasi sendiri, untuk khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, Pak, bagaimana, Pak? Apakah ada program tertentu dari Dinas Lingkungan Hidup? Ya, sebelum kita menyampaikan tentang rencana aksi atau aksi konkret yang telah kita lakukan, barangkali tidak ada saya sampaikan bahwa saat ini tanggal 5 Juni 2020 adalah momen yang penuh historis, yang punya nilai sejarah bagi para pelaku lingkungan hidup di dunia, termasuk kita sebagai para pelaku lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya, teman-teman dari komunitas dan juga dari NGO sama-sama bergerak bagaimana mewujudkan dari tema besar yang saya sampaikan tadi. Nah, salah satu hal yang memang perlu kita pahami bersama dalam momen yang sangat historis ini, mari kita mengevaluasi diri kita. Sejauh mana kita peduli terhadap lingkungan, sejauh mana dan telah melakukan apa terhadap lingkungan yang memang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Sejalan dengan Time for Nature yang merupakan tema besar pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, tentunya kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia tidak akan lepas daripada dipisahkan dengan tumbuhan, air, cuaca, dan memberikan kehidupan kepada kita semua. Manusia membutuhkan keragaman, baik cuaca dan hal lainnya. Oleh karena itu sudah selayaknya lah kita sebagai insan manusia yang hidup di bumi ini untuk dapat berkiprah secara konkret bagaimana melestarikan alam ini, sehingga dapat mewariskan hal yang positif bagi anak cucu kita. Jangan sampai kita mewariskan air mata kepada cucu kita. Oleh karena itu dalam momen yang bersejarah ini kita mengajak kepada semua yang terlibat dalam pelaku lingkungan hidup ini, mari kita lakukan hal-hal yang konkret supaya lingkungan alam ini tetap bersih. Kalau kita ingat ke belakang, waktu saya kecil, saya ingat sekali. Seringkali kita mandi di susukan. Saya ingat saya orang Bedilan. Nah, Pak yang ilustrasi ya. Saya orang Bedilan, saya sering main ke Cienteng. Di Cienteng ada namanya Sungai Cimulu. Waktu SD saya kebetulan mau di SD Cienteng. Kalau istirahat, kita berenang itu di Cimulu. Kalau saat itu kita nggak terasa gatal, nggak terasa apa-apa. Tapi kalau saat ini, nampaknya kalau berenang, ya kalau main susukan Cimulu, insya Allah pulangnya bakal barentol gitu. Nah ini satu hal yang memang perlu kita evaluasi diri kita. Itu akibat perbuatan siapa? Itu perbuatan kita semua sebagai manusia. Bagaimana kita melestarikan hal yang mustahil lah, kita harus kembali seperti alam pada waktu saya waktu kecil. Itu hal yang mustahil.
Kan berbagai faktor itu sekedar ini sudah terkontaminasi dengan berbagai polusi dan kerusakan alam. Tapi minimal saya sebagai PLT Dinas LH Kabupaten Tasikmalaya, mari kita kendalikan bahwa kerusakan ini jangan sampai terus berlanjut yang akhirnya mewariskan air mata pada anak cucu kita. Perlu kita lestarikan, mari kita lakukan kegiatan-kegiatan yang memang beramah lingkungan, yang jangan sampai melupakan terhadap dampak-dampak negatif daripada perilaku-perilaku kita yang akhirnya menimbulkan penambahan polusi dan kerusakan alam. Itu yang kami ajak kepada semua pihak, bagaimana kita mengendalikan alam ini supaya alam ini tetap lestari, supaya harmoni antara manusia dengan alamnya. Itu yang kita ajak, fokus daripada tema Time for Nature yang sampaikan pada hari ini. Pada kali itu. Jujur, saya iri sama bapak yang masih bisa mandi-mandi di sungai. Saya gak pernah merasa gitu. Kalau pengen berenang ya harus bayar. Dan waktu itu tanpa pakai apa-apa, pakai celana dalam aja gitu. Karena kecil ya, waktu kecil itu buat SD kelas 1. Nah, selanjutnya saya mau bertanya kepada Bapak Aceh Yudhistira Wangsa dari FKR Tasik. Sebagai ini forum komunikasi lingkungan hidup berarti ya? Forum komunitas berarti Bapak itu sedang merangkul komunitas-komunitas lingkungan hidup yang ada di Tasik juga. Betul. Berarti ketua gengnya dari geng lingkungan hidup nih. Nah, berkaitan dengan komunitas lingkungan hidup, bagaimana pandangan dari Bapak mengenai kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya saat ini? Kalau untuk saat ini di Kabupaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya di saat ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Tapi kita tidak pernah putus asa untuk menghilangkan rasa khawatir tersebut agar kembali lagi kita optimis bahwa memang kita harus tetap menjaga lingkungan, karena filosofi dari FKH juga mari kita jaga lingkungan agar lingkungan menjaga kita, kan gitu. Jadi sama-sama jaga alam, alam akan menjaga kita. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Kadis, betul-betul dulu waktu saya masih SD juga, masih waktu itu mah SMP juga, Pak, masih berani lah lari-lari tanpa busana ya gitu kan. Kalau sekarang mah anak-anak udah, karena Pak keharmonisan dengan alam itu dulu masih terjaga. Kebersihannya, terus tata krama dan lain sebagainya itu masih terjaga. Tapi sekarang dengan berbagai adanya polusi, berbagai adanya kata apa namanya? Saya sangat khawatir kalau seandainya mendengar lagu yang dikumandangkan atau didengarkan oleh dinyanyikan oleh Doel Sumbang, bagaimana alam ini akan bisa stabil kalau angkot-angkot terus ditebang, kalau sawah sudah berubah menjadi pabrik, terus polusi menjadi di mana-mana, yang akhirnya yang katakan tadi 3 unsur alam, air, tanah, dan udara menjadi tercemar segalanya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya FKLH, Forum Komunitas Lingkungan Hidup, bergerak bersama dengan berbagai unsur komunitas yang ada, yang betul-betul mencintai lingkungan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini, akan terus bergerak sinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup sesuai anjuran dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sendiri. Begitu. Soalnya saya bertanya kepada salah satu perwakilan dari NGO, Humanity Foundation, mengingat tadi kayak saat ini komunitas lingkungan hidup sebenarnya udah lumayan banyak ya, apalagi Tasik ternyata sudah cukup banyak. Tapi di satu sisi ya kita ketahui bersama bahwa masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan juga masih tidak kalah banyak atau mungkin berkali-kali lipat. Kira-kira apakah gimana akar permasalahan tersebut gitu Pak? Terima kasih. Ini sebetulnya pertanyaan yang menarik. Karena begitu luasnya cakupan ini, barangkali saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Ariel Haryanto. Beliau adalah seorang akademisi, sekarang beliau sudah Profesor Emeritus di Monash University. Beliau mengatakan bahwa akar semua kecarut-marutan nilai ini adalah modernitas. Jadi ada kemodernan. Salah satu sifat modern itu adalah kemampuan manusia untuk meniru, untuk mencipta. Sehingga tidak ada lagi rasa kekhawatiran, kehilangan. Toh kita bisa membuatnya kembali. Nah, rasa jumawa ini yang kemudian melahirkan sikap lalai. Tuh. Ya.
Dan inilah yang menjadi penyebab utama mengapa kita begitu lalai, begitu abai terhadap alam. Meskipun tadi misalnya Kang Aceh begitu gigih, ya Pak Kadis begitu concern dengan lingkungan, tetapi isu modernitas ini atau nilai-nilainya ini sudah diserap begitu kuat sehingga keabaian ini yang kemudian menjadi nilai yang membandingi kemudian menghapuskan kepedulian kita terhadap lingkungan. Yang kedua, modernitas juga melahirkan budaya pop. Nah, budaya pop ini yang kemudian berseberangan dengan kepedulian kita terhadap lingkungan. Isu lingkungan ini sama sekali tidak populer. Orang lebih peduli dengan bagaimana main TikTok, ya, medsos dijadikan sebagai sarana untuk popularitas, sehingga alam ini kalah popnya. Oleh sebab itu barangkali upaya kita untuk mengembalikan ini adalah orang-orang ini seperti Kang Aceh, kemudian Pak Kadis ini, yang kemudian ada upaya yang agak sedikit ngepop, Pak, ya, sehingga alam ini kembali menjadi populer. Saya kira inilah yang melatar belakangi mengapa kita menjadi begitu abai terhadap alam, sehingga alam pun menjadi abai terhadap kita. Adanya musibah, ya, kemudian seperti sekarang ini kita pada saat ini kita melakukan talk show ini juga di tengah di mana alam sudah menunjukkan tidak bersahabatnya dengan kita. Bagaimana penyakit yang ada di hewan tiba-tiba bisa berpindah, ya, kepada manusia. Saya kira ini sebuah isyarat dari alam bahwa saatnya kita peduli, ya, dan kita barangkali memaknai modernitas ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Selanjutnya mengenai isu-isu yang ada saat ini, yang ya katakanlah secara umum negara kita masih rendah di bidang kepedulian isu lingkungan hidup. Lalu jika kita tarik khususkan spesifik di Kabupaten Tasikmalaya, bagaimana kondisi saat ini dan respon apa yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tasikmalaya menanggapi isu-isu lingkungan terkini? Ya, makasih. Kondisi existing saat ini untuk Kabupaten Tasikmalaya, ya kita masih bersyukur bahwa indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan ini kita di angka 60,98 poin. Artinya ini kita di atas target yang ditetapkan RPJMD 2016-2021 yang hanya 60,50. Ini artinya bekerja sama semua para teman-teman dari Dinas LH, termasuk para komunitas daripada penggerak lingkungan hidup yang bergerak bersama dengan masyarakat. Akhirnya indeks kualitas air udara tutupan lahan ini dapat poin yang sangat besar dan sudah melebihi daripada target yang ditetapkan oleh PJMD. Ya, tentunya ini sebuah hal yang perlu kita jaga terus, dan kita berharap seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Forum, ini tentunya kita perlu ada keterlibatan semua komponen untuk menjaga kondisi existing ini agar tetap baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Karena untuk melakukan atau mewujudkan lingkungan hidup yang memang diharapkan oleh masyarakat dan harapan pemerintah, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab dari 3 komponen. Pertama pemerintah, termasuk dalamnya juga pihak swasta, juga dari para komunitas kepedulian terhadap lingkungan hidup, termasuk NGO dan seluruh masyarakat. 3 komponen inilah yang memang meski kita padukan, satu persepsikan bagaimana menjaga alam ini supaya lebih tetap lestari. Kita mesti ingat, bumi ini tidak akan selamanya hijau. Ya. Bumi ini tidak selamanya dapat menampung akan polusi, akan kerusakan yang diakibatkan oleh kita sebagai manusia. Supaya bumi tetap bersahabat, mari kita rawat dengan baik. Jangan sampai bumi yang kita tidak rawat, yang ini jadi bencana bagi kita. Yang sampaikan tadi saat ini, sudah tidak terjadi keseimbangan alam, akan muncul berbagai bencana penyakit. Salah satunya saat ini, kita sedang terkena COVID-19. Nah, mau tidak mau ini adalah sebagai bahan koreksi bagi kita semua bagaimana supaya ke depan kita terhindar daripada hal yang menjadikan ketidakbersahabatannya alam kepada kita sebagai ulah kita sebagai manusia yang tidak bersahabat dengan alam. Nah, satu hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini, program-program yang kita lakukan, ya tentunya pertama tadi, bagaimana kita memberdayakan semua komponen. Ya,
Saya sampaikan tadi bahwa ini adalah berkat kerjasama kita semua. Saya inginkan bahwa forum ini nanti PR kita bagaimana punya aspek legalitas. Karena sampai saat ini forum komunitas lingkungan hidup ini telah terbentuk, tapi SK pembentukannya ya belum ada. Kita ingin nanti ditetapkan oleh Pak Bupati. Biar beliau-beliau ini benar-benar bisa berperan aktif dan aspek legalitas dan normatifnya dapat pegang, sehingga manakala kita kerjasama benar-benar kita aku dari forum komunitas lingkungan hidup ini, sehingga mereka dapat bergerak bersama dengan masyarakat untuk mendukung berbagai program yang kita lakukan. Banyak hal yang kita lakukan. Pertama adalah melakukan edukasi kepada masyarakat. Edukasi bagaimana cara memilah sampah, bagaimana cara mengolah sampah, bagaimana kita bisa melestarikan alam. Seringkali kita rutin dan kita lakukan hal itu. Nah, itulah yang perlu kita wujudkan, tentunya dukungan dari Pak Sekretaris, para kabid yang mungkin lebih bisa teknis, beliau saya daripada saya, tapi secara hal yang makro saya sampaikan itu tadi, ini ada berkat kerjasama kita semua. Rencana aksi ya yang pertama tadi saya sampaikan, kita perlu ada legalitas dari forum komunitas lingkungan hidup supaya mereka bergerak lebih luas. Yang kedua juga kita perlu ada regulasi perda pengolahan sampah. Yang sampah ini belum ada, belum ada perda tentang pengolahan sampah kan. Nah ini perlu juga bentuk supaya apa? Supaya jelas. Pas sudah ada perda jelas apa yang perlu kita lakukan. Payung hukumnya jelas. Itu yang rencana aksi yang akan kita lakukan. Selanjutnya juga dalam hal ini juga rencana perlindungan dan pengelolaan LH tentang pemetaan jasa ekosistem berdasarkan daya dukung dan daya tampung LH. Itu juga sedang kita buatkan, termasuk rencana aksi daerah dalam pengurangan bahan merkuri, ya, terutama dalam pengurangan merkuri manufaktur, kesehatan dan penambangan skala kecil. Nah itu juga akan kita lakukan. Nah berkaitan dengan kondisi saat ini dengan adanya COVID dan satu juga tantangan bagi kita karena dukungan anggaran yang memang sekarang terjadi efisiensi karena semua kegiatan sekarang ini anggaran lebih difokuskan terhadap yang berkaitan langsung dengan COVID-19. Makanya alhamdulillah dengan dukungan forum komunitas lingkungan hidup, mereka tanpa pamrih, mereka penuh pengabdian bekerjasama dengan sekretariat, para kabid, tanpa ada anggaran pun mereka alhamdulillah berjalan dengan biasa. Tapi barangkali ke depan ini mesti saya sebagai PLT Kepala Dinas akan mendorong ke depan supaya diimbangi pula dengan kekuatan anggaran yang ada pada ini. Yang berkaitan dengan komunitas-komunitas lingkungan hidup, saya ingin tanya kepada Pak Aceh, sejauh ini komunitas-komunitas lingkungan hidup di Tasikmalaya ini bergeraknya seperti apa, bidang apa, dan sejauh ini bagaimana reaksi masyarakat terhadap adanya komunitas-komunitas lingkungan hidup? Ya, kalau untuk permasalahan forum komunitas lingkungan hidup itu sendiri, alhamdulillah semua komunitas yang bergerak tentang lingkungan bergerak sesuai dengan keinginan pada mereka. Di antaranya adalah ada konservasi lahan, penanaman pohon dan lain sebagainya, ada pembersihan sungai-sungai. Terus yang dilakukan terus ada beberapa lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat masif kepada masyarakat untuk memberitahukan bahwa tempat sampah itu bukanlah sungai, tempat sampah itu bukanlah kebun. Nah, kan sekarang di Kabupaten Tasikmalaya itu mengapa Dinas Lingkungan Hidup mungkin anggarannya agak kecil karena mungkin berpikir dari mereka tempat sampahnya sudah ada secara awal. Jadi kami mendorong kepada beberapa stakeholder dan masyarakat ataupun pemerintah yang ada, mudah-mudahan ke depan bisa kami bergerak sesuai dengan ini. Sekarang saya sudah menciptakan budaya ngalung kana karung. Budaya ngalung kana karung itu supaya tidak membuang sampah di mana saja. Di Sunana budaya ngalung kana karung. Terus sudah beberapa kemarin ada juga dengan alhamdulillah dengan EPMA, tim ekspedisi penyelamat mata air, kita sudah berkolaborasi untuk melindungi mata air yang ada, Pak, supaya nanti ke depan kita tidak boleh mewariskan air mata, tapi harus bisa mewariskan mata air. Itu sinkronisasi kami dan sudah dilakukan dengan berbagai macam cara. Yaitu tadi katakan kata Pak Kadis, alhamdulillah walaupun apa yang terjadi dengan berbagai kekurangan atau fasilitas yang ada, tapi kami ingin tetap berjuang, ingin tetap bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup agar tetap kita bisa menjaga lingkungan secara baik dan Kabupaten Tasik menjadi betul-betul oksigennya bagus, udaranya bagus, tanahnya bagus, dan airnya pun bagus gitu. Baik, terima kasih. Dari pembahasan kita tadi
Jadi saya tangkap bahwa garis besarnya salah satu permasalahan lingkungan yang urgent di kita adalah permasalahan sampah, gitu Pak. Dimana contohnya disatakan oleh Pak Kadis sama Pak Aceh tadi bahwa kondisi sungai salah satunya saat ini ada tercemar karena budaya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, berkaitan dengan hal ini, saya teringat bahwa sebenarnya bukankah kita belajar mengenai bagaimana cara buang sampah pada tempatnya itu mulai dari SD, lalu di SMP kita ada pelajaran pendidikan lingkungan hidup atau PLH, atau bahkan selain itu masih banyak lembaga-lembaga di mana kita bisa mendapatkan pendidikan mengenai lingkungan hidup, contohnya keluarga, atau bahkan kita sebagai masyarakat yang beragama, di mana pasti dalam agama diajarkan mengenai kebersihan, bagaimana kita menjaga lingkungan, tapi implementasi seperti masih kurang. Nah, saya penasaran hal itu, bagaimana tanggapan Pak Didi mengenai hal itu? Iya. Mohon maaf nih Pak Kadis sama Kang Aceh, saya itu sehari-hari sebagai guru ya. Kalau saya sendiri selalu mengatakan ke anak-anak bahwa saya bukan guru sebetulnya. I'm not teacher, kata saya. I'm just a teacher. Saya itu bukan guru, hanya mengganggu saja. Jadi saya selalu berusaha untuk mengganggu anak-anak dengan pertanyaan atau pernyataan yang mudah-mudahan mereka sadar ya akan keberadaan mereka sebagai peserta didik. Mohon maaf ya, sistem pendidikan di kita ini nampaknya dalam beberapa hal itu masih agak basa-basi dalam kurikulum atau apapun. Kemudian juga sistem pendidikan di kita itu masih kuat cita rasa politisnya ketimbang edukasinya. Harusnya kan edukasi yang kemudian melahirkan kompetensi dalam berpolitik. Dan ini nampaknya dalam beberapa hal kita harus akui bahwa itu masih agak jauh. Pendidikan di kita memang sudah di dalamnya itu ada pendidikan lingkungan hidup PLH. Walaupun kemudian dalam penerapannya itu masih belum membidik kepada akar persoalan. Hal ini diperburuk dengan di kita itu ada kebiasaan satu dinas dengan dinas yang lain, satu instansi dengan instansi yang lain, satu kementerian dengan kementeriannya itu kadang-kadang kurang betul. Nah, sehingga kadang-kadang dunia pendidikan seakan-akan dibiarkan dia berdiri sendiri, berjuang untuk kemudian mendidik, mengedukasi anak bangsa ini. Sekarang satu persoalan yang kecil misalnya. Kalau kita pergi ke sekolah, berapa sekolah yang sudah memiliki tempat sampah yang layak, yang sudah memiliki tempat pembuangan sampah sendiri, akhir sendiri ya. Dan bahkan tidak sedikit sekolah yang berdiri di daerah atau di kawasan yang seharusnya secara lingkungan itu sudah tidak bagus. Jadi bagaimana pendidikan bisa berhasil sedangkan pendidikan itu sendiri masih bermasalah gitu. Nah, oleh sebab itu tidak mengherankan apabila kemudian banyaknya sekolah, banyaknya lulusan anak dari sekolah itu tidak kemudian berbanding lurus dengan sikap mereka, terutama dalam kesadaran berlingkungan itu. Padahal kalau kita lihat, saya sempat baca-baca, ada seorang ulama modern ini, ulama kontemporer, Said Qurtubi, itu sampai mengarang buku khusus ya, mengarang buku yang kemudian begitu akan mengajak kita berefleksi bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya basa-basi begitu ya. Jadi bukunya itu Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatil Islam. Ri'ayatul Bi'ah, bagaimana Islam itu memelihara lingkungan. Bahkan itu sampai syariat gitu, sampai berupa syariat. Dan beliau banyak mengutip, misalnya sampai Rasulullah SAW itu pernah mengatakan bahwa barang siapa yang menebang pohon sidra itu pohon yang lebat daunnya dan biasa dipakai berteduh, kata beliau orang itu akan dimenangkan mukanya di neraka. Saya kira ini sebuah pesan yang kuat, dan saya kira ini di kalangan pesantren, di kalangan mereka para pengkaji kitab itu sudah sangat populer. Nah, nampaknya hal-hal seperti ini yang harus kemudian diperkuat kembali dalam sistem pendidikan kita, karena mau tidak mau Indonesia ini sistem pendidikannya harus diakui bahwa kita ini lebih berbasis kepada nilai-nilai religius, sehingga sekarang itu ada eco-religious istilahnya. Jadi bahwa Islam ini adalah agama yang berwawasan
lingkungan. Nah, hemat saya jadi kesimpulannya adalah mengapa pendidikan belum bisa memberikan jawaban, karena memang ada sedikit permasalahan dalam pendidikan itu sendiri. Dan ini mudah-mudahan Pak Kadis, nanti Kang Aceh bisa melakukan advokasi terhadap dunia pendidikan. Saya kira saatnya sekarang kita berkolaborasi, ya, bergandengan tangan. Tidak ada satu kementerian, tidak ada satu departemen yang akan mampu menyelesaikan persoalannya. Sekarang ini sudah saatnya kita bekerja sama. Saya kira itu soalnya. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah yang menjadi dasar dari pendidikan lingkungan hidup adalah benar-benar edukasi seperti di sekolah, atau harus kan melalui misalnya regulasi-regulasi yang ketat seperti di Singapura dan sebagainya? Nampaknya harus seperti itu. Seperti ketika ada satu contoh kecil. Saya membawa anak saya yang berusia 4 tahun ke sebuah tempat yang memang memadai. Dia makan permen karet, Pak Kadis. Ketika sudah dikupas lalu permen karetnya sudah dia makan, anak saya bertanya kepada saya, karena dia menyebut ke saya Abah, di mana Dedek kedah micen sampah? Anak saya yang berusia 4 tahun, dia tidak berani membuang sampah, dan dia bertanya kepada abahnya di mana dia harus membuang sampah. Lalu saya tunjukkan, lalu dia kemudian mengarah ke sana. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh anak saya ketika di kampung halamannya. Kenapa? Karena tadi seperti Kang Aceh, bebas. Kalau di gedung itu ada tong sampah, ada tempat sampah. Kalau di kampung halamannya itu tempat sampah. Saya kira ini yang harus dikuatkan. Dan saya berharap ini Pak Kadis, ya, dengan kapasitas beliau, Kang Aceh dengan komunitasnya ini bisa betul-betul menyentuh ya persoalan ini. Kita berangkat dari hal yang kecil. Dan saya kira kita saatnya untuk optimis. Berarti bila ditarik kesimpulannya bahwa tetap bahwa pada dasarnya bukan hanya satu aspek saja yang mempengaruhi bagaimana kesadaran lingkungan hidup kita, tetapi dari segala aspek, semua stakeholder itu terlibat. Oleh karena itu, patutlah kita menjaga lingkungan sebanyak mestinya. Terlebih kita hidup di negara yang beragama, di mana semestinya kita mengimplementasikan nilai-nilai agama kita ke dalam lingkungan kita. Lalu berkaitan dengan hal ini juga saya teringat bahwa ada cuitan mengenai orang-orang Indonesia ketika di Indonesia mereka biasa saja buang sampah, tetapi ketika mereka pergi jalan ke Singapura, apakah mereka buang sampah sembarangan? Tidak, mereka mengikuti sistem yang ada. Berarti oleh karena itu tidak hanya sistem tetapi lingkungan. Jadi setiap diri persoalan kita akan mempengaruhi diri orang lain seperti itu. Nah, untuk mengenai strategi pengedukasian masyarakat sendiri, saya ingin tahu bagaimana upaya komunitas dalam mengajak masyarakat ini supaya bisa lebih peduli terhadap lingkungannya. Ya, kalau seandainya yang dikatakan yang dilakukan oleh para komunitas yang ada, seperti tadi Pak tadi sudah katakan, terus sudah dibeberkan juga oleh Akang. Jadi untuk edukasi kepada masyarakat, kita mengajak ke masyarakat kembali tadi dengan program budaya ngalung tanah karung satu. Terus kami sering mengatakan bahwa bahkan kebersihan itu memang sebetulnya sebagian daripada iman, dan mereka sudah mengetahui semuanya dan mereka ingin bersih. Ya. Seperti saya tadi katakan kan, kalau seandainya saya berjalan-jalan di sini, ya, kalau saya mungkin masih bisa, karena memang kalau seandainya saya bawa sampah habis makan roti mau dibuang, malu dipesakan kelala gitu kan ya gitu. Tapi ketika sepi kadang-kadang ngebuangnya ke mall. Ulah itu, nah gitu maksudnya. Tapi memberikan satu contoh, dan di sini juga harus dikatakan dulu saya punya RSBS dengan Kang Wawan dulu, yaitu rumah sampah berbasis sekolah. Jadi setiap anak yang dari rumah ke sekolah menemukan sampah, kalau diambil saya kasih Rp500 kalau dibawa gitu kan. Jadi setiap anak sekolah itu seperti itu. Dan alhamdulillah, tapi kalau seandainya memang itu fasilitas dari beberapa hal yang ada, di antaranya mungkin pemerintah di sini harus betul-betul ikut andil, karena memang ketika anak bertanya mau kemana buang sampah, karena kalau tempat tidak ada tempat sampahnya ya pasti membuang kemana saja. Itu yang harus. Dan kami memberikan semua melaksanakan edukasi dan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa memang sampah itu harus mulai kita ajak damai. Karena kalau sampah tidak kita kelola, sampah yang mengelola kita akan bencana. Beberapa terjadilah sering, karena tadi katakan bahwa memang bencana itu kan ada dua ya, ada yang mutlak dari Allah,
ada yang diciptakan oleh kita sendiri. Di antaranya mungkin dengan adanya banjir dan lain sebagainya itu ada karena memang kita membuang sampah sembarangan. Dan terus mungkin beberapa hal yang nanti akan kami lakukan dari mulai konsep budaya ngalung kana karung, terus dengan Pak Kabid juga sudah mengadakan, kita akan, sayang kemarin terkena COVID, kita akan mengadakan 1000 kali kita punya program berseka. Bersihkan sekitar kita, atau bersih sehat kreatif aktif, bersih sehat kreatif asri. Itu program yang sudah kita jalankan berseka, dan kemarin mau mengadakan 1000 kali berseka. 1000 kali berseka itu kalinya itu kadar lingkungan, untuk supaya nanti di tiap masyarakat, di tiap tingkatan grassroots atau di masyarakat yang paling bawah ada kader-kader lingkungan yang memang bisa mengajak kepada masyarakat untuk berbudaya, mencintai lingkungan dan menjaga alam. Itu mungkin yang sudah mulai yang sudah kami lakukan dengan beberapa, dan mungkin tidak menutup kemungkinan juga kami betul-betul memerlukan dari beberapa stakeholder yang ada, Pak Kadis dan kita bekerja sama. Kembali tadi katakan, menangani lingkungan itu tidak akan satu orang atau satu departemen atau 2 departemen, 3 departemen bisa. Harus semua terlibat. Karena manusianya juga itu semuanya ada di lingkungan. Kecuali kalau tidak di lingkungan ya terserah itu ya Pak ya. Karena sekarang sudah lingkungan, mari bersama-sama mencintai lingkungan dengan berbudaya, mulai memperbaiki etika dan perilaku kita tentang sampah dan membuang sampah. Gitu. Mengutip perkataan dari Pak Haji tadi, saya jadi teringat oleh perkataan Gareth Hardin dalam artikel Kredit Kaman, bahwa sebenarnya permasalahan lingkungan yang ada saat ini adalah bukan permasalahan soal teknis belaka, tapi masalah etik dan moral. Tapi tentunya berkaitan dengan hal ini harus selalu ada upaya-upaya, terutama dari pemerintah sebagai stakeholder utama dalam menangani isu lingkungan. Nah, untuk permasalahan lingkungan sendiri di Tasikmalaya ini, program apa saja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya? Ya, khususnya mungkin dalam pengelolaan sampah, mungkin jika kita tarik sedikit yang ya, terima kasih. Terkait apa yang disampaikan Kang tadi, yang atau saya sebut Apih saja dan akrabnya Apih. Gini, saya tertarik bahwa dalam rangka penanganan sampah, ini tentunya perlu ada sinergitas daripada instansi yang ada di Kabupaten Tasik khususnya. Karena penanganan sampah ini bukan hanya tanggung jawab lingkungan hidup, tapi tanggung jawab tadi saya sampaikan pemerintah, masyarakat, komunitas, stakeholder, dan juga di pemerintah itu semua dinas instansi pasti ada keterkaitan. Pertama dari proses pembelajaran pendidikan dari awal. Jadi bagaimana bahwa diciptakan kembali semacam kurikulum di dinas pendidikan supaya fokus bagaimana mereka mendidik kepada anak didiknya supaya paham akan pentingnya sebuah kebersihan. Kita sentuh dari ajaran agamanya, kita sentuh dari kepedulian lingkungan masyarakatnya, karena tanpa itu saya khawatir generasi ke depan akan lebih tidak peduli terhadap sampah. Makanya kita sembuh dari sisi religiusnya, dari sisi ininya, ini perlu kita lakukan sinergitas yang dioptimalkan lah di dinas-dinas yang ada. Karena saya ingat betul waktu itu kalau kita ikut ya pengajian, di kita itu berbagai ilmu ada di Al-Quran, sebagai kitab suci kita umat Islam. Tapi bagaimana amaliyahnya kita kalah oleh negara yang bukan Islam, dari Singapura gitu. Padahal nilai-nilai itu justru sangat kuat di nilai Islami gitu. Tapi kenapa amaliyahnya kalah oleh Singapura? Nah, kembali tadi betul. Manakala kita pada saat kita hidup bermasyarakat di lingkungan kita sendiri, kadang-kadang kita acuh tak acuh. Mau nyaram iya. Kalau kita berangkat ke daerah lain, bukan hanya di Singapura, kita berangkat ke daerah lain aja. Ada kepedulian kita. Justru buang sampah sih nyarekan gitu kan ya. Itu terbalik, harusnya kita cintai dulu lingkungan kita sebelum cintai orang. Makanya di samping edukasi, di samping regulasi yang ada, tetap di kita juga harus ada semacam pemaksaan juga, semacam sanksi yang perlu diterapkan. Nah ini sebenarnya perlu, kalau sudah ada, kenapa tidak? Kalau membuang sampah kan sudah ada itu, membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi seperti itu. Tinggal penegakan hukumnya barangkali. Nah biasanya orang itu dipaksa dulu baru terbiasa itu. Jadi tidak muncul dari kesadaran. Makanya ini perlu edukasi kepada masyarakat dari sejak kecil gitu. Contoh dengan juga memberikan suri toladan gitu.
Jangan sampai satu contoh yang memang kadang-kadang kita lupa. Oh, yang suka ya kaum nisa merokok. Nah, serasanya asbak ini disediakan oleh dunia dimanapun, buka sekarnya dimanapun harusnya ada asbak. Itu kan hal yang kecil. Kalau saya ngerokok kayak asbak di mana apa gitu. Harusnya kan ditempatkan di asbak. Itu yang perlu dari semua pihak merepressing hal itu dari mulai anak kecil sampai ke tingkat dewasa. Mari kita memberikan suri teladan kepada generasi penerus kita. Sayang kalau kita mewariskan hal-hal yang memang justru membawa keterpurukan ke depan. Ini yang kita wariskan. Nah, salah satu hal yang memang perlu kita lakukan, tadi bisa setuju, perlu ada edukasi kepada masyarakat. Dari mulai bagaimana menangani sampah dengan baik. Karena penanganan sampah ini suatu hal yang tidak akan berjalan dengan baik apabila kita hanya fokus dalam hal penanganan sampah di hilir saja gitu. Sementara ini kita lebih fokus bagaimana pembuatan TPS, bagaimana kita membuat tempat sampah, bagaimana kita membuat tempat pembuangan akhir ya. Sementara sumber masalahnya kan di hilir, di hulu. Sumber permasalahannya. Artinya bagaimana kita cara membuang sampah yang baik, bagaimana kita memilah mana sampah A, mana sampah B, mana sampah C. Yang kadang-kadang kita suka melihat dan mengevaluasi. Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kabin dan Pak Sergis tadi. Kita kadang-kadang sudah tempatkan. Ada wadah 1, wadah 2, wadah 3, wadah sampah organik dan organik gitu. Itu pada saat buang sampah masyarakat tidak baca itu. Padahal sudah ada dipisah. Bukan masyarakat aja, kita juga sebagai aparatur seperti itu kan dibuang pada sana. Yang lucunya lagi pada saat bolehlah kalau sudah dipisah, organik dan organik dipisah, pengangkutannya disatukan lagi. Itu Pak. Ya, jadi artinya nuhun upaya mereka sadar dipisah. Oh iya organik kan dipisah ya. Berarti sudah ada pemilahan. Tapi pas datang armada sampah dihijikan deh, percuma dipisahkan kan. Nah, ini salah satu hal yang ke depan, artinya ada angkutan-angkutan yang memang bisa memilah gitu, yang sampai saat ini ya perlu kita optimalkan. Jadi kalaupun misalnya ya bagus, jeung naon dipisah-pisah di awal dihijikan deh gitu kan. Nah, salah satu itulah. Itu awal daripada hulu ya. Artinya pertama bagaimana memberikan pelajaran kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan, akan pentingnya kepedulian terhadap sampah. Ya, mereka kalau sudah sadar, kita paksa dulu lah. Orang biasa dipaksa dulu jadi budaya. Kita ini kan jadi sebuah budaya. Nah, setelah itu juga kita dukung nantinya. Jadi kita dukung sana para sana yang mendukung bagaimana kita mengurus sampah yang organik, mana yang organik gitu lah. Yang organik kan dapat diolah menjadi kompos, ada apapun tetap. Jangan sampai disatukan lagi. Nah, setelah itu baru kita kita benahi TPS dan TPAS ya, tempat pembuangan air sampah. Ya insya Allah pada tahun 2020 ini kita hanya punya satu ya, yang akhir itu TPA yang di Nangkara ya, yang di Nangkara karena yang di Guranteng tidak jalan, kita hanya punya satu, kedudukan di kota lah gitu ya, di kota. Itu insya Allah pada tahun 2020 kan sedang disusun DED-nya dan juga AMDAL-nya, dan kita juga sedang memohon ke pusat supaya tahun 2021 bisa dibantu dari pusatnya untuk pembangunannya. Sehingga nanti kalau di sana kita ingin menciptakan bahwa tempat sama aja tempat wisata, kenapa tidak? Kenapa tidak? Aja wisata sampah gitu. Kita mau seperti itu, kenapa tidak gitu? Kita wujudkan sebuah inovasi sehingga si masyarakat pada saat berkunjung ke tempat sampah tidak ada baunya, tidak apa-apanya. Kalau tidak diolah dengan baik, justru akan jadi proses edukasi kepada pelajar bagaimana cara mengolah sampah supaya menjadi hal yang bermanfaat. Ini kita kembangkan teknologi tepat guna gitu ke depannya, sehingga itu benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Itu ke depan ya, mudah-mudahan mohon doanya supaya kita semua para pelaku sampah di dinas sosial ini dapat berkonsisten akan hal itu, sehingga apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu. Semoga bisa cepat terlaksana. Amin. Nah, mengingat mengenai TPS dan TPA tadi, saya terlihat beberapa waktu ke belakang saya ikut diskusi bersama Wali DKI, dan waktu itu membahas mengenai masalah sampah juga, di mana
bahwa tetap saja inti permasalahan sampah adalah memang benar sekali mengenai di hulu, di mana biasanya permasalahan di kita salah satunya adalah sampah-sampah tersebut dicampur sehingga berakhir di TPA dan itu susah untuk dipilah karena itu segala macam sudah tercampur. Sedangkan sebenarnya menurut diskusi tersebut sampah di kita itu sebenarnya 60% di TPA itu adalah sampah organik, artinya masih bisa diolah seharusnya, apalagi jika benar-benar diolah berarti kan hanya ada 40% sisa sampah yang ada di TPA, sehingga TPA ya kebanyakan ini mengambil kasus-kasus yang ada di Jabodetabek di mana TPA sudah overload gitu Pak. Jadi faktor masalahnya adalah bagaimana sampah itu dipilah di hulunya sebelum dijadikan. Dan pun jika bisa diolah, bisa dipilah, maka nanti kan yang tersisa 40% itu adalah sampah-sampah kering yang artinya masih bisa didaur ulang ataupun diatasi dengan cara lainnya. Lalu berkaitan dengan hal tadi juga Bapak tadi katakan seringkali kita sudah menyediakan sampahnya yang berbeda, ada organik, anorganik, dan B3, tetapi seringkali itu sudah terakhirnya adalah dikumpulkan di tempat yang sama. Apakah itu kan jadi sama saja bohong gitu ya Pak? Nah, mengenai hal tersebut, permasalahan apa yang terjadi? Apakah karena memang pengangkutan sampah yang belum memadai atau seperti apa? Ya, pertama tadi dari kesadaran itu sendiri. Bagaimana kita semua sebagai pandemik sampah, karena kita yang menghasilkan sampah itu manusia. Ya. Artinya kita menyadari semua kalau memang sudah ada pemilahan sampah A, sampah B, sampah C, bagaimana kalau kita berdisiplin dulu lah. Kalau sampah A masukkan ke wadah A, sampah B masukkan ke wadah B. Ini untuk memudahkan pemilihan dari hulu. Kan, gitu. Setelah itu, nah, saya sampaikan tadi bahwa yang kita butuhkan juga adalah dukungan dari sarana prasarana yang ada. Artinya pada saat kita pengangkutan dan juga kita coba disiasati bagaimana kalau dalam pengangkutan ini ada pemilahan. Caranya kan sebenarnya mudah juga. Kalau memang kita belum punya kendaraan khusus, kan dalam dump truck itu bisa disekat-sekat sebenarnya. Kita bisa ada sekatnya gitu. Yang penting ada upaya dulu lah. Karena memang idealnya kita punya sarana khusus lah. Ya sarana khusus, kita pendukungnya. Tapi kalaupun memang belum ada, kenapa tidak kita sekat dulu? Satu truk ini saparapat lagi, seperti itu kan? Untuk mensiasati selama itu belum ada pengendaraannya, gitu ya. Nah, seperti itulah. Kenapa tidak ada seperti itu? Nanti setelah itu baru kita berpikir kita menambah daripada fasilitas yang ada. Itu ya yang kita coba terapkan. Bahkan yang kita berharap ke depan ya. Untuk saat ini penanganan B3 ya Pak Dokter. Jadi untuk yang penanganan sampah B3 kalau yang di medis sudah dapat ditangani dengan baik lah. Meskipun belum optimal, apalagi yang di PSK dan lain-lain. Tapi yang memang B3 di luar medis yang saat ini belum tertangani dengan baik. Nah inilah sebagai PR kita, bagaimana supaya limbah B3 ini supaya bisa pembuangannya ini bisa terkelola dengan baik, akhirnya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Itulah hal yang akan kita lakukan supaya benar-benar penanganan sampah ini dari mulai hulu sampai hilir bisa dilakukan, termasuk daripada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penanganan baik membuang sampah maupun yang menangani yang pengolah sampah. Itu berarti sejauh ini masih kendala keterbatasan fasilitas mungkin ya Pak? Ya perlu ada Pak. Ini salah satu contoh kita ini disampaikan saja bahwa kita baru berapa persen Pak Kabit untuk kabupaten Tasikmalaya baru 3% bayangkan. Baru 3% dari total kabupaten yang kita tangani. Karena kita saking luasnya Pak. Kita dengan penduduk 1,7 juta lebih dengan letak geografis yang beda-beda. Nah ini kan kita baru persentasenya baru sebesar itu. Nah ini PR barangkali, makanya kita sepakat bahwa penanganan sampah ini jangan sampai hanya merupakan tugas dari pemerintah. Kalau kita edukasi masyarakat dari mulai pedesaan, RT, dusun, pedesaan, kalau kita berikan edukasi itu nggak mesti oleh kita 100% semua dikelola oleh kita, nggak mungkin itu. Justru yang paling penting bagaimana kita memberikan pemahaman, pembelajaran kepada masyarakat supaya sampah itu jadi bermanfaat gitu.
Ya, artinya kalau di kampung kan sudah kebiasaan membuang sampah ke sungai berdagu, biasa itu. Nah, ke depan kita arahkan ke pembelajaran bahwa sampah ini bukan sebuah musuh bagi kita, tapi adalah sebuah sumber penghasilan. Harus seperti itu, kita pilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Penanganan juga harus ramah lingkungan, yang memang harus bisa bermanfaat kita manfaatkan, sehingga jadilah sampah ini jadi sumber pendapatan masyarakat. Yang kita inginkan seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, nampaknya sampah-sampah yang memang tidak bermanfaat tidak akan membludak seperti ini. Nah, ini perlu ada pembelajaran, perlu ada pelatihan, didukung semua pihak, ya, bukan hanya LH. Mungkin kita bisa melibatkan dari Dinas Pendidikan, kita bisa melibatkan dari Indah, bisa tenaga kerja, mengadakan pelatihan penanganan sampah, kan itu jadi kelihatan sinergitas. Itu yang kita lakukan. Terima kasih Pak. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Sebenarnya saya ingin meminta masing-masing dari perwakilan closing statement-nya, mungkin bisa mulai dari Pak Aceh, closing statement-nya. Kalau dari saya, ya gini, FKLH itu selalu mengajak kepada masyarakat agar lebih memperhatikan sampah. Bahkan begini ya, kemarin juga kami sudah taman sedikit ya, nggak apa-apa ya, dengan pariwisata. Dengan pariwisata kami sudah terus kolaborasi karena memang penghasil sampah itu diantaranya wisata, ya. Di Opak Galunggung sekarang sudah dikeluarkan lagi dengan Pak Safari. Terus kebetulan ada dari satu titik yang memang kenapa Galunggung itu dulu tidak ramai dikunjungi orang, karena ketika pada saat itu ada dua dari mancanegara, yaitu dari Prancis dan dari Inggris. Satu dari Prancis, satu dari Inggris. Ketika mau ke Galunggung menemukan sampah di mana-mana, sehingga mereka sudah tidak suka lagi. Padahal saya sudah berkunjung ke desa terbersih di dunia, itu yaitu ada di Bali ya, paling bersih. Yang kedua ada di Holland. Semuanya juga itu kalau sudah bersih, wisata sudah jalan sendiri. Kalau di Jogja yang terdekat ada yang namanya Desa Penting Sari, desa terbersih juga. Jadi tidak pernah ada penebangan pohon. Kalaupun pohon banyak jatuh daunnya, masyarakatnya rela membersihkannya, bukan menebangkan. Kalau kita salah Pak ya. Di depan rumah punya alpukat, punya apa, bala, aduh tinggal langsung kan gitu. Nah, itu budaya kita itu sudah mulai di sana itu, bahkan walaupun pohon sendiri, desa sudah menerapkan peraturan bahwa walaupun pohon sendiri tidak boleh ditebang, kalau ditebang itu ada denda dan lain sebagainya. Nah, belajar daripada itu, mari kita ciptakan bahwa memang kita betul-betul mencintai lingkungan di tanggal 5 Juni ini, di mana Hari Lingkungan Sedunia itu dikumandangkan. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, karena Kabupaten Tasikmalaya itu 1,7 juta penduduk, kalau diakumulasikan menjadi sampah, rata-rata sampah satu orang 1,5 kilo aja udah 850 kilo per hari, berarti hampir 8 ton sehari sampah. Coba kalau digulungkan di Dewa bisa kebayang kan gitu. Makanya mungkin dari beberapa pemerintahan juga, karena memang tadi seperti Pak Kabid sampaikan katakan, penanganannya masih belum begitu maksimal. Kami mohon kepada pemerintah untuk betul-betul memperhatikan fasilitas yang memang diperlukan untuk pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, supaya kami juga tidak berat Pak. Jadi ulah menggunakan cator mau abiwai menurunkan sampah gitu kan gitu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersinergi pariwisata dinas lainnya untuk mencapai Kabupaten Tasik yang betul-betul bersekat. Gitu. Selanjutnya, ya. Close statement kita pendek saja, barangkali sebagai mengingatkan bahwa bumi ini tidak akan selamanya hijau. Bumi ini tidak akan selamanya dapat menampung akan polusi dan kerusakan akibat ulah kita sebagai manusia. Oleh karena itu, mari kita rawat bumi ini dan melakukan langkah-langkah yang konkret, sehingga kita sebagai insan manusia yang menduduki bumi ini, timbal baliknya bumi dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan bumi menjadi kuat sebagai pendukung kehidupan manusia. Jangan sebaliknya. Kalau tidak dirawat, ini akan menjadi kendala bagi kita semua sebagai dengan berbagai bencana yang ada. Akibat ulah kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita pelihara bumi ini dengan baik. Mari kita pelihara lingkungan hidup kita dengan baik. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Pak Dedi. Saya akan menyimpulkan dari Kang Aceh, kemudian dari Pak Kadis. Jadi butuh satu kampung untuk memelihara kampung, dan cukup satu orang bodoh untuk merusak kampung tersebut. Saya kira itu. Baik, terima kasih
Alhamdulillah kita telah sampai bertemu di acara. Satu pesan dari saya adalah mari kita cintai mereka, cintai lagi bumi kita. Selamat di dalam sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh.